menilai sebuah rumah itu kan ada tanahnya. Bagaimana kita mendeskripsikan tanah yang sudah terbangun atau sudah digunakan? Paham ya? Nah, kalau kita menilai tanah tidak ada tanahnya, tidak ada bangunannya, ya itu kalau nggak bisa kita. Nah, tanah mentah di sini ada beberapa kriteria yang sama deskripsi tanahnya yang sudah pernah layak dan tanah pertanian. Ya, nanti pembahasan di tanahnya apa yang kita tulis sekarang atau tanah pertanian. Kalau bicara secara lokasi, tanah itu bisa berada di perkotaan atau urban atau di pinggir kota atau suburban, ya, atau di pedesaan. Makanya perencanaan kota Anda sudah tahu yang namanya kota itu ada urban, ada suburban, dan seterusnya. Ya. Nah, tanah-tanah yang tadi ya kita bilang tanah itu masih kosong ya. Kegunaannya misalnya kepentingan perumahan, misalnya kepentingan komersial, industri, pertanian dan lain-lain. Nah, ini semua kita dapatkan dari sertifikat tata kota. Tanah yang kita nilai angka masih bukan tanah kosong. Tanah kosong ya, kita sudah mencari informasi yang saya nilai itu secara tata kota sehingga dia digunakan sebagai apa? Apakah perumahan, komersial, atau yang lain. Harus informasi seperti itu. Ya. Nah, caranya cari informasi seperti apa? Ini saja ya, kalau di Jakarta. Ini ada contoh. Sebuah kecamatan, gitu ya. Nah, ini zona-zonanya. Jadi udah dikasih. Ini zona pertama. Oh, bagaimana? Nanti orang boleh bikin rumah di sini. Orang nggak boleh bikin rumah di sini. Ya, yang mana umum ada zona perkantoran. Ya, yang mana umum ya? Nanti ada di zona. Ada zona perkantoran kaki rendah, zona perdagangan kaki rendah. Ya, ini zona zona. Ya, jadi kita menilai, melihat yang saya nilai posisi mana, ya posisi bahan tadi, dasar kehidupan, jadi makanya di sini rumah yang ada di sini, anggap yang ada di sini, ya kita spesialis tadi. Dan seterusnya. Jadi, R2 zona rumah sangat kecil, maka di rumah sedang besar. Sebetulnya ada ukuran
suningnya sebagai perkantoran. Bapak umum. Ya, itu gambaran yang terkait dengan yang namanya suning. Ya, maka yang ada dari kota. Desa ada. Iya, jadi bangunan tanah dan sebagainya. Tahunya dari mana? Dari kota Sunasuna. Kemudian di sini tidak dengan apa. Masih belum dikatakan. Jadi pengembangannya bisa konsep saat itu berarti tidak lahannya kalau offside itu berarti tidak lahannya sudah mengikuti apa trendnya menggunakan kotor seorang ini akses telepon air gas yang ada mulai cepat masuk pada sini ya. Nah sekarang lagi tren orang sudah tidak suka nih sama dengan yang di atas selatan pakai tiang kakinya selimuran tadi ya. Sekarang ngomong sekarang yang baru rata-rata jaringan Indonesia dia di bawah tanah telepon ya dan sebagainya itu sudah semua ya jaringan kabel internet sudah dibatasi semua ya, jadi sekarang kalau rumah ya modern sekarang sudah nggak lihat lagi ini kabel-kabel yang selimuran dan seperti apa untuk terkait dengan perumahan ya. Nah sekarang kita melakukan ini presidensial pernyataan dari partai pemerintah ya, kita lakukan analisis kita membuat data yang akan digunakan untuk mengindikasikan kegunaan kebijakan khusus dari tanda terdapat dalam keadaan kosong sehingga akan dapat diinvestigasi sesuai dengan jadi paling utama penilaian ya kita menilai tanah kosong ya tadi kita akan cari hasil khususnya atas tanah kosong lagi ya. Nah kebetulannya kita nilai ini entah nih sudah ada bangunannya nah berarti kita akan membuat analisis tanahnya seakan-akan tanah tadi dalam keadaan kosong biarpun hari ini waktu kita menilai di situ sudah ada bangunan rumah paham ya katanya ya begitu kita menganalisis tanah tadi dia akan dalam keadaan kosong dianggap dalam keadaan kosong belum ada bangunan ya seperti itu karena kalau saya perhatikan di RPS ini nanti kita melakukan pendekatan ya tapi nanti saya akan bekali Anda dengan pendekatan lain yang lebih lengkap ya termasuk mengajukan kita dan menentukan tugas untuk mengkaji apa dibandingkan dengan tanah luxury dengan bangunan landed house ya rumah landed house iya salah satu ya berikutnya diskusi kalimat tadi ya kalau bicara tanah ini ada batas tanah di Jepang dibentuk membesarkan setiap pemilikan jadi tanah dibatasi dapat berupa sebuah parcel plot atau bidang. Nah kalau di Indonesia kita pakai istilah bidang ya bidang-bidang tanah bidang-bidang tanah itu akan berkumpul dalam satu parcel sebenarnya ya jadi kalau Anda nanti saya nggak tahu Anda sudah dapat mempertanahkan ya harusnya sudah dapat ya contoh sertifikat nah sertifikat itu ada tulisan parcel nomor sekian bidang nomor sekian nah, ya jadi lebih bisa kalau di Amerika jika bicara di Amerika ini ya di Amerika menggunakan deskripsi ini pyramid and bonds bisa pakai sistem rectangular system atau pakai sistem block and block system ya makanya di Amerika itu bicaranya kalau saya mau ke sebuah kawasan jalan ini blok sekian ya kalau Anda pernah main ke
ke New York. Nah, ini saya sih belum pernah ke sana, tapi saya pernah lihat filmnya kan. Ya. Kalau ke New York itu kan bisa blok-blok, ya. Oh, lagi ngejar-ngejar, ternyata berada sekitar 3 blok ke depan. Nah, itu bahasanya kita. Ya, yang sedang ini saya itu lagi ada di 5 blok lagi ke arah utara, misalnya seperti itu. Karena di sana pakai sistem block and block. Nah, yang dicontoh. Oke. Oke, berikutnya kita juga cari informasi terkait dengan rangkuman data-data atas. Nah, menilai mengumpulkan data terlebih dahulu yang atas dari publikasi dan dokumen publik serta informasi lain yang menyangkut masalah kesehatan atasan pilihan. Ya. Ini secara teori ya, secara teori bahwa kalau kita melakukan penilaian tanah, ya kita akan cari data-data terkait dengan informasi atas tanah tadi. Tanah tadi pernah dialihkan ke ada statusnya atau ada yang sengketa dan yang kita nilai sengketa tidak dan sebagainya. Nah, untuk kalau di luar negeri ya dokumen kepemilikan tadi itu dipublish. Nah, kalau ingin tahu sebuah lahan itu miliknya siapa, bisa dibuka datanya. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Di sana orang tahu, penilai bisa cari informasi lahan ini miliknya siapa, dulunya dari siapa, dan seterusnya. Itu kalau di luar negeri, di Amerika terutama, Indonesia nggak bisa. Ya. Anda saya punya rumah, sekarang Anda tinggal di rumah orang tua Anda. Ya, Anda mau cari data di internet atau di misalnya browsing atau apa, cari rumah Anda, statusnya di mana, atas nama siapa dan sebagainya, itu nggak bisa. Kalau di Amerika bisa tahu lahan itu milik siapa, ada setelah itu bisa kelihatan. Ya, nah itu kekurangan kita ini masih banyak informasi yang tidak termasalah. Ya, harusnya kan nggak apa-apa dibuka saja. Oh, ini ada sekolah miliknya Tuan A, sebelahnya miliknya Tuan B. Harusnya kan nggak apa-apa dibuka aja. Tapi banyak orang yang nggak mau dari yang mana ya. Orang bisa aneh. Orang Indonesia ini kalau bicara ingin pamer, dia suka pamer. Pamer. Tapi kalau ditanya, Pak, Bapak punya rumah, punya tanah di mana saja, dia tak mau. Tapi kalau punya tanah sekredit, pamerkan. Punya tanah di kredit, pamerkan. Ya. Tapi penuh tanah, kenapa dia nggak perlu pamerkan? Kalau di Amerika, itu bisa dilihat tentang ya, perumahan itu miliknya siapa saja, itu bisa dibuka. Di sini nggak bisa. Ya, begitu. Ini peneliti harus mengumpulkan ini data-data dia tidak dibagikan ke nama, menulis dan tata gunanya. Yang tadi ya, contohnya yang tadi saya kasih contoh punya jasa kantor. Ya, punya kamu pajak yang ada di suatu wilayah yang dilakukan. Ya, dan penetapannya yang ada. Ya, pajak-pajak berapa. Nah, dulu di JP sempat membuat yang namanya publikasi HOP. Ya. Nah, dulu tempatnya publikasi HOP nanti dicantumkan misalnya Jalan Sudirman. Ini loh publikasi. Terus bersama BPN. Terus kalau tugas itu sama BPN, itu kelihatan jalan ini nilainya berapa, lahan ini nilainya berapa, itu ada di BPN. Ya, nanti penetapan nilainya itu berapa. Nah, ini seperti kamu bukan. Ya, nah, nanti saya titip nih, ya, buat tugas Anda, ya, kan tugas untuk UTS dan UAS kan menilai rumah tinggal Anda. Dari sekarang ya, carilah informasi terkait dengan zoning di rumah Anda, di kabupaten Anda, di kota Anda. Cari. Berarti Anda buka situsnya tata kota apa ya? Situs pemdanya di sana. Coba cari informasi.
fisik ada kita nilai nih, bicara karakteristik fisik, ya deskripsi fisik yang kita perlu jelaskan di dalam laporan kita, ya kita perlu juga karakteristik fisik tadi yang tidak berpengaruh terhadap nilai tanahnya atau tidak apa-apa. Karakteristik fisik bisa dari sisi ukuran, bentuk, pengaruh tanah sudut, voltage, ekstremis tanah, topografi, utilitas dan sebagainya. Itu bicara karakteristik fisik. Nah, saya mau kasih Anda gambar tidak bicara lanjut kita residensial, kasih ada bukti bentuk panel, ada tanda model besar, ada yang bentuk T terawal, ada bentuk T tersesepak, ini kalau T ini kalau bahasa kita itu sapi, ya ada bentuk T yang tanah sudut corner lot, atau lalu bahasa kita tanah aku bilang kuek, tulisan kuek, bukan hoax ya, tapi kuek, ya. Tanahku ada yang biru, model macam seperti ini, dan ada yang flat lot. Kalau bahasa kita ini tanah bentuk L, istilah kita tanah bentuk L. Ya, nah masing-masing bentuk tanah ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya kayak untuk pulsa, contoh nih, ya biasanya ini orang ada suka begini nih, kenapa karena di sini pasti tenang, kenapa tenang karena ini butuh, nggak mungkin jadi jalurnya orang, ya jalurnya orang nanti suka begini, tapi yang nggak sukanya apa? Oh bentuknya nggak bagus nih Mas, buat orang tertentu, tapi buat orang tertentu bentuk seperti ini malah suka. Kenapa? Istilah kita ini tanahnya atau pernah kita lihat istong, ya istilah tanah ngantong ini kayak gitu. Kenapa banyak istilah tanah ngantong? Ini katanya rezekinya bagus nih, belum habis. Nah, yang percaya, yang percaya. Apa yang begini nih? Buat yang percaya. Habis kayak gini. Ya, jika basicnya kalau sudah masuk sudah keluar. Ya, seperti itu. Awas plus minus. Ya plus minus. Ya. Secara umum pasar suka yang lebih umum ya. Lebih nih. Yang paling umum nih, sebut rumah kita bicarakan sama tentang fisik hijau. Ya, tapi nah, ada juga yang model C tusuk sate, ya. Ada yang ya. Kalau bicara kelebihan, nah di sini nanti dapat tawa lebih begitu. Kalau bicara view, kita bisa dapat view ke sini, itu view ke kiri kanan, depan dan kiri kanan. Kalau yang B, ya yang kiri kanan, depan rumahnya orang. Ya, seperti itu. Tapi yang model tusuk sate ini bisa jadi punya nih. Kalau malam hari, seorang pelaku dari mobil dengan sini akan mengganggu rumah yang di sini. Ini salah satu kekurangannya. Masih ada, ya, gitu. Macam-macam. Nah, menilai harus bisa mengcapture preferensi orang, umum pasar terhadap kondisi-kondisi ini. Ya, terhadap kondisi-kondisi. Ini yang C. Yang D, tanah sudut. Ada orang suka tanah sudut. Kenapa? Kalau di rumah lumayan Pak. Biasanya kalau di sudut tanah, itu kan ya surplus land atau excess land. Ada yang suka gitu. Ya, saya punya lahan kelebihan ini. Saya bisa bangun rumah saya lebih gede. Bangunan saya lebih gede. Atau saya nanti bisa bikin 2 pintu, 1 pintu menghadap ke sana, 1 pintu menghadap ke sini, lumayan kan? Nah, gitu. Ya, ini saya ngomong aja. Nah, ada kondisi tertentu yang
bisa jadi justru yang seperti ini tidak menguntungkan. Apa itu? Yang pertama, dari sisi biaya, dia akan marketing lebih banyak dari tempat yang lain. Perlu biaya marketing lebih besar daripada tempat yang lain. Yang kedua, sekali lagi ya, bicara hukum atau tata ruang, ya tata kota. Ya. Kalau sebuah wilayah kebetulan, ya semua wilayah kabupaten kota, provinsi dan sebagainya itu pasti punya peraturan tata kota. Ada KDP, KLB dan sebagainya, ada perda. Tinggal dilihat diterapkan ya secara ketat. Mungkin kalau di tempat Anda mohon maaf, mungkin selain Jakarta ya, misalnya gitu ya, bisa jadi ada yang perda terkait dengan KDP, KLB dan sebagainya itu ada, tapi tidak diterapkan secara ketat. Ambil contoh di tempat saja Tangerang itu nggak ketat. Padahal perdanya ada. Ya, apa itu kalau nggak ketat? Perdanya udah ngatur. Kalau orang bikin rumah, ada KTP, ada garis sempadan, dan sebagainya. Sehingga kalau dia bikin punya rumah atau punya lahan di sini, justru rugi. Kenapa? Karena dia kalau mau bikin rumah, dia akan terpotong garis sempadan jalan yang di sini, sama garis sempadan jalan yang di sini. Jadi kalau sambil contoh, mungkin ya, kalau sambil contoh, ya, kalau ada peraturan tata kota, kepotong garis sempadan jalan sekian, ya. Terus berarti kalau ini ada jalan, dia akan kepotong lagi nih, sampai ke sekian. Ya, nah ini contoh. Oke, jadi ini gambar ini ya. Oke, kenapa? Biarpun dia punya kelebihan tanah, tapi kelebihan tanah juga ditabur. Karena terpotong dari sempadan. Itu bagi perumahan, bagi kabupaten kota yang ketat penerapan peraturan tata kotanya untuk pembangunan yang IMB-nya ketat, itu nanti merugikan. Tapi kabupaten kota yang tidak ketat, ini nggak dilihat, orang cuek-cuek aja, mau bikin rumah sampai full, habis di sini cuek-cuek aja. Paham ya? Betul. Nah, penilai mengcapture itu, penilai tahu ada peraturan tata kota, ada garis sempadan jalan yang seperti ini, tapi bicara praktek ternyata tidak diterapkan dengan ketat di sebuah pemda, di sebuah kota kabupaten. Berarti apa? Makanya biasanya kalau penilai dapat tugas menilai contoh yang ada di sini, yang kapling C ini, biasanya selalu tulis di dalam laporannya, asumsikan sudah sesuai dengan peraturan takut. Karena kalau sesuai, ya, kalau kita inspeksi lapangan, oh ternyata ini belum habis nih, ada sisa tanahnya. Bicara peraturan tata kota harusnya nggak sesuai. Tapi karena tidak pernah ditegur, tidak pernah ada sanksi dan sebagainya, seakan-akan itu sudah benar. Makanya kita sebagai penilai selalu mengasumsikan, kita asumsikan sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai dengan ketentuan. Itu bahasanya tidak laporan. Maka sebenarnya sesuai. Paham ya? Jadi di sini saya akan mengajarkan Anda teorinya, idealnya ini ada peraturannya, ada ketentuannya. Tapi
Ya, terus yang saya itu tadi kalau nggak ada ya saya kita ke karakternya berdasarkan karakteristik. Ya. Ukuran bentuk ini kita jelaskan di laporan dimensi tanah, luas tanah, depan panjang dan seterusnya. Ya, pengaruh tanah sudut. Ya, tadi kan kelebihan dan kekurangannya ya seterusnya. Ya, mungkin yang punya tanah sudut punya privat ya secara umum. Nah, baik saya. Halo. Ya, kita bicara ya fisik, lokasi dan seterusnya masing-masing punya punya kelebihan. Ya, selanjutnya lokasi akses. Ya, kenapa sih? Belakang dan sebagainya ini membuat orang suka atau tidak suka bicara masalah lingkungan juga sama ya seperti itu. Nah, saya mau kasih gambaran ada sebelum sebelum nanti main-main ke sana ya yang suka cuci mata cocok kalau mau ke Pondok Indah ya, yang suka cuci mata ya. Kasih gambar ini nah, beri contohnya ya.
Oke, ini jalan kalau metro Pondok Indah nih, PKP banyak nih, ya, yang di sini. Sini macam-macam ya, anggaplah sama nih. Oke, nah, ini yang di belakang. Apa yang di sini? Ini misalnya jalan Pondok Indah atau gang satu saja ya. Oke, ya. Ini anggaplah ini ada bedanya A, ini ada bedanya B. Oke, kan ya. Oke, ini bicara ya contoh saya ambil contoh Pondok Indah. Ya, orang suka nggak tinggal di Pondok Indah? Nah, kawasan elit ya, mahal, bisa. Ya, daerah mahal, bisa. Ya, nah dulu sangat ideal sekali. Jadi tempat pemukiman, ya tempat pemukiman. Nah, saya berjalan waktu, ini jadi jalan umum nih, jalan akses umum nih. Jalur penghubung antara Jakarta sampai ke Depok itu bisa lewat sini. Ya, bisa lewat sini. Ya, nah, karena ini jalan jadi rame, sama Pemda DKI dibuatkan dulu jalur busway di sana. Ada jalur busway di sini. Ya, ada jalur busway di sini. Ya, jadi jalur busway. Nah, karena ada jalur busway, orang tambah suka. Ya, jalur busway. Nah, tapi di sini lalu lintas kan jadi tambah padat karena sudah berkurang menjadi jalur busway. Oke, ramai di sana. Cuma itu. Nah, untuk kepentingan residensial, ya, residensial bicara zoning, ya, bicara zoning. Kalau daerah sini masih dizoningkan sebagai residensial, daerah ini nih residensial. Kita bicara tadi ada unsur lokasi dan sebagainya, ada beberapa kondisi. Justru semakin ramai buat orang yang tinggal di sini ini nggak menarik. Ya, kenapa? Karena semakin ramai. Yang pertama. Yang kedua, orang punya rumah di sini ini, ya punya rumah di sini nih. Ini karena sudah semakin padat, sama Pemda DKI ditulis larangan orang parkir. Jika kalau ada yang mau bertamu ke rumahnya A, ini susah cari parkir, dia nggak bisa parkir di depan rumahnya. Tambah nggak nyaman lagi. Tambah nggak nyaman. Ya, sebagaimana dengan kondisi residensial tadi, secara nilai dengan konsep residensial ini jadi nggak menarik. Justru yang menarik yang di belakang. Yang mana? Hijau. Sehingga dengan konsep ini, secara tidak langsung, orang lebih senang ngambil yang B daripada yang A. Untuk
kawasannya residensial. Oke. Nah, ini jalan terus seperti ini. Nah, kalau sama bedanya dibuatlah zoning baru. Karena sepedanya melihat, oh ini jadi kawasan sudah ramai, ya. Sehingga ini sudah nggak cocok lagi di residensial. Akhirnya zoningnya sama Pemda juga jadi komersial. Ya, ini sudah nggak ada. Nah, karena dia jadi komersial, ya kan, apalagi sudah banyak orang bikin kafe di sini. Ya, orang bikin showroom di sini dan seterusnya. Showroom dan seterusnya. Nah, ini jadi kawasan komersial. Nah, disitulah HBU itu melihat dari HBU. Kalau melihat untuk nanti di kawasan komersial, dia akan optimal nilainya sesuai HBU. Oke, karena Pemda sudah buat zoning. Tapi justru kalau di sini masih ada yang bikin rumah sebagai rumah C. Bahkan yang ini anggap yang nilainya C. C ini kita bisa simpulkan di ya. Kenapa? Karena ini sama Pemda dijadikan kawasan komersial. Ya, seperti itu. Nah, begitu. Ini sambil contohkan. Begini mungkin. Mungkin Anda di depan kampus pernah ngopi di kafe Bamios. Nah, gitu ya. Pernah nggak? Depan kampus. Ada kita pernah ke situ. Coba ke kafe Bamios. Makanya saya kafe Bamios itu dulu rumah bukan.
Iya, anak muda itu Pak. Ya, itu mereka itu bolehnya ada yang di perumahan, kawasan-kawasan yang rumahan gitu Pak, dijadikan IAP gitu, di bagian terasnya gitu Pak. Itu gimana Pak? Oke, saya ambil contoh lagi di sini ya. Kalau kita bicara tata kota, tidak ada peraturannya nih. Ya, saya bicara ideal dulu nih. Saya ajarkan Anda kondisi ideal. Kondisi teori ini ya. Secara teori, ini semua berpengaruh. Ya, peraturan tata kota dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya bicara praktek. Kalau kebetulan Anda memilih sebuah kawasan yang peraturan tata kotanya tetap ya, itu harus diperhitungkan. Tapi kalau ada peraturan kotanya tapi tidak ketat ya, kita akan selalu mengasumsikan yang kita pilih sudah sesuai dengan HBU-nya. Asumsi kita sudah sesuai dengan HBU-nya. Ya, karena kalau dikasih benaran, seharusnya yang kita nilai tidak sesuai HBU. Tapi karena kita tahu di situ tidak ketat, dan banyak dan marah, tidak pernah ada teguran dan sebagainya. Teguran itu dalam arti jangka panjang ya, bukan teguran kita bicara hari ini. Pada saat kita kunjungi memang nggak ada satpol pp-nya, tapi kita bicara jangka panjang. Memang sama pemda nggak pernah diperhatikan di situ. Maka kita asumsikan di situ sudah asumsi kita sudah sesuai tapi kita uraikan ibadah. Contoh, Anda dapat tugas rumah yang di sini jadi Anda pilih yang si G. Ya, Anda ambil rumah yang di sini. Ternyata rumah G ini jadi kafe. Kayak jadi kafe ya. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau dibuat analisis HBU enggak. Kita asumsikan HBU, tapi kita akan jelaskan di laporan kita bahwa di sini sebenarnya merupakan residensial. Nah, ini kan nggak sesuai Pak dengan ininya. Nanti nilainya optimal tidak, kita asumsikan karena sudah HBU, kita asumsikan itu sudah optimal. Ya, seperti itu. Jadi, saya ingin membangun teori ke Anda dulu nih. Secara teori. Ya, nanti setelah itu kita melihat kondisi di lapangan. Bisa jadi beda-beda. Biar Anda nggak bingung. Ya, kenapa? Biar nggak bingung. Kalau misalnya contoh, Pak, saya dapat teori bahwa ini residensial. Berarti HB ini tidak sesuai HBU-nya. Berarti nilainya tidak. Nilainya ada. Ya, ternyata nilai pasar yang Anda buat laporan nilainya kecil, ada orang berani beli mahal, berarti nilai Anda kurang sesuai. Itu dianggap Anda sebagai penilai belum bisa mengcapture apa yang ada di lapangan, apa yang ada di pasar. Ya, seperti itu. Ini coba nanti kita bicara ya. Nanti saya menilai rumah Anda. Ya, rumah Anda sesuai HBU tidak, sesuai zoningnya tidak. Maka dari sekarang coba kumpulkan data-data. Yang rumahnya di Solo dari zoning Solo, yang rumahnya di Surabaya, di Sidoarjo dari zoning Sidoarjo dan sebagainya. Ya, kita diskusikan. Ya, Mas, siapa tadi? Mas, silakan. Ya, saya dulu ya, ini rakyat tinggal sekali. Saya bicara pasar ya, pasar. Kalau dari yang sifatnya percayaan sempurna sampai yang sifatnya monopoli, ya persaingan sempurna pengadaan penjual sama-sama saling tidak bisa
dari pasar persaingan sempurna. Ada persaingan monopolistik, apa itu jumlah produsennya, tapi dia nggak mampu mempengaruhi harga pasar. Kalaupun mampu hanya kecil. Produsen bisa keluar masuk bebas, ya. Kalau saya punya modal, saya masuk, saya nggak punya modal, saya keluar. Ya, contoh sepatu, motor, pakaian, mobil, dan seterusnya. Nah, ketika sebenarnya oligopoli ini produsennya sedikit, sehingga punya kemampuan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Ya, ini contoh kerja para mobil, susu, pembersih, dan seterusnya. Dan terakhir, monopoli. Monopoli ini produknya satu, dan dia bisa mengatur harga. Contohnya PLN, karena listrik hanya PLN yang jual, ada yang lain, maka PLN bisa menentukan harga sesuka-suka dia secara teori. Tapi pemerintah tahu untuk PLN tidak bisa mengatur harga kalau tidak disetujui pemerintah dan DPR. Ya, termasuk kereta dan seterusnya. Kereta, ya. Nah, produsennya biasa. Nah, sekarang kondisi oligopoli ini satu, tapi ya, produsen masih gimana? Anda tahu benchmark Gojek, produsen berarti lebih dari oligopoli. Tapi kalau si Grab sama Gojek ini janjian atau klien saya nggak pilih, makanya pemerintah selalu pantau jangan sampai Gojek sama Grab ini janjian. Apalagi sebab ada komersial, tambah nggak boleh lagi karena nggak ada pesaing. Ya, jadi ini contoh apalagi di semen, pabrik semen itu sedikit. Ya, nah kalau pabrik semen janjian pada waktu bisa ngatur harga semen. Apa nih contoh motor? Pemimpin pasar motor itu Honda dan Yamaha. Nah, ya kan kalau Honda janjian ngatur harga. Wah, mereka bakal untuk besar. Mereka pemimpin pasar sekali. 10% motor itu produksinya dari Honda dan Yamaha. Maka sama pemerintah selalu dipantau. Maka ada namanya komisi pengawas persaingan usaha KPP. Ya, seperti itu bicara struktur pasar. Nah, properti itu gimana? Properti itu lebih ke yang sifatnya persaingan domestik. Dia nggak bisa persaingan sempurna, nggak mungkin. Ya, karena produsennya nggak banyak, kenapa ini butuh modal besar. Bikin rumah butuh modal besar, ya, kalau yang sifatnya monopolistik, persaingan monopolistik. Ya, contohnya untuk rumah sederhana, sedang apartemen, hotel bintang, mungkin bintang hanya 1-2. Kalau minum ini persaingan monopolistik, produsennya nggak banyak. Ya, produsennya yang cukup banyak. Tapi ini sifatnya ada properti yang sifatnya oligopoli. Ya, produsennya hanya sedikit. Dia punya modal sangat besar sehingga dia bisa bangun properti yang skala besar. Contohnya grup besar Agung Podomoro, ya Agung Sedayu, dia bikin mall besar-besar, bikin hotel gede, banyak produsen atau pengembang tertentu. Nah, disitulah oligopolinya. Ya, jadi bicara struktur pasar, properti banyak di dua ini nih. Ya, kebanyakan di persaingan monopolistik nih. Kalau kita bicara pilihan properti residensial, itu keyakinan itu persaingan monopolistik. Ya, itu apa? Nah, apalagi yang karakteristik pasar properti, dia bisa jadi punya daya monopoli tapi yang sifatnya lokasi. Apa itu maksudnya? Ya, Anda kalau contoh Alam Sutra, BSD dan sebagainya. Ya, bicara lokasi BSD
BSD. Kenapa? Karena BSD sudah dapat izin sekian ribu hektar dari Pemda Tangsel. Orang nggak termasuk. Nah, bicara monopoli, yang monopoli masih lokasi. Monopoli lokasi. Nah, kita sebagai pembeli konsumen, kalau saya nggak suka ke BSD, saya akan cari yang lain. Seperti saya akan cari ke Bekasi, saya akan cari ke Karawaci dan sebagainya. Nah, makanya konteks monopolinya hanya dari sisi lokasi, karena dia sudah punya izinnya sudah diperbolehkan. Ya, dari contoh. Berikutnya, karakteristik berikutnya bukan merupakan pasar persaingan sempurna, apabila ada untung yang tipe kecil, sebenarnya jumlah pembeli dan penjual terbatas, betul. Ya, jadi pengembang bagi penjual itu juga nggak banyak, pembeli juga nggak banyak. Beda kalau orang kayak pembeli baju itu banyak pembeli banyak. Ya, maka baik pembeli maupun penjual akan saling mempengaruhi harga. Ya, properti tidak dapat dipindah-pindahkan atau tidak dapat memenuhi permintaan daerah lain. Contohnya sekarang Bekasi sekarang banyak rumah yang dipasarkan, artinya kelebihan pasokan. Ya, Bandung lagi kekurangan rumah, nggak bisa rumah di Bekasi